Satu. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Bagaimana keadaan hari ini? Lebih ceria lagi? Ya. Oke, baiklah. Anak-anakku, siapa yang sudah masuk hari ini? Bening sama Dahayu. Kristo nggak masuk. Nggak masuk apa Jen? Sakit. Ayo, jadi masuk terus Jen. Nggak masuk. Kristo, Bening sama Dahayu. Sakit ya? Baiklah, ya. Kalau di minggu kemarin ya, kita sudah belajar dengan mengenali potensi diri. Ya, hari ini kita akan menggali atau mempelajari tentang jaga konsistensi. Sudah pernah mendengar konsistensi? Sudah. Konsistensi itu persamaan katanya apa? Seimbang. Lurus. Apa lagi? Bisa rata. Tetap. Ya, tetap tetap. Ya, jadi apa namanya? Fokus pada satu gerakan. Oke. Yang pertama, Bu ini pengen ya kalian sweet atau pink suit atau apa ngerti jenenge? Kertas batu gunting. Kertas batu gunting. Kalau bisa yang sama-sama, ini sudah sama-sama semuanya ya. Perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Ya. Yang menang A, yang kalah B. Paham? Paham. Ya. Yang menang A, yang kalah B. Silakan Pingsut. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Coba yang A di sebelah kanan. Udah. Udah. Yang A di sebelah kanan. Bukan. A sebelah kanan. B sebelah kanan. Besok kita pindah. Oke, kita simulasikan dulu. Seperti yang apa namanya, begini yang tadi ya. Kalian kepalkan untuk yang A, ya. Yang A, kalian kepalkan tangan kalian. Sudah? Kemudian yang B, berusahalah untuk membuka kepalan itu. Bukan. Berusahalah membuka kepalan itu. Belum. Yang B membuka kepalan. Dibuka enggak? Iya, dibuka langsung. Dibuka. Ayo buka. Oke, stop dulu. Itu praktek kita yang pertama. Kemudian di praktek yang B. Mengepalkan tangan kanan. Ini. Mengepalkan tangan kanan. Kemudian A
Dia pun kita ke bawah. Dikasih uang supaya namanya pintar. Buka. Mana mau buka ya? Kamu kayaknya. Kita bandingkan praktek A dan praktek B. Pada saat kalian memaksa, apa yang terjadi dengan genggaman kalian? Apa yang terjadi dengan genggaman? Makin keras Makin dipaksa semakin keras. Ya nggak? Ya. Kemudian, Mas, satu-satunya yang bisa membuka tanpa disentuhnya, yaitu dengan cara dikasih uang. Ya. Dikasih uang, maka dari itu dia membuka genggamannya dengan ikhlas. Soalnya Arab dong. Kalau begini dulu pernah ya kayak gitu. Tak lelet, ikhlaskan dan buka lah. Itu cara lainnya. Oke. Pertanyaan kedua. Ya. Sudah begini sampaikan tadi. Dia tanpa diminta, ya, dengan meletakkan uang di dekat tangannya, maka tangannya dengan sendirinya akan sebenarnya dengan cara merayu bisa. Tanganmu bukaan, aku tak saja bisa sebenarnya. Tapi dia dengan cara yang cepat, ya, maka cara cepatnya adalah diselekin duit, ben langsung buka, pintar cerdas ya. Kasih plus dulu. Kalian bisa kasih? Kita kasih? Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Kita diskusikan ya, coba semuanya melihat ke depan. Untuk B, apakah mudah membuka tangan A? Lagi mau buka dong muda. Mudah. Buka leh. Mudah. Apa saja yang akan dilakukan jika membuka tangan untuk membuka tangan A? Maksa, apakah berhasil? Kemudian kedua, mengapa saat B berupaya membuka A, mengepakkan tangannya kuat, semakin dimaksa semakin kuat. Sebenarnya ya, seperti kalian semakin dilarang akan semakin iya. Ya enggak? Iya. Kemudian yang ketiga, untuk praktek yang kedua, pertanyaan untuk A, apa yang dia lakukan untuk membuka kepalan tangan B tanpa menyentuh? Kasih uang. Saja. Mana yang lebih mudah? Apakah pada praktek pertama dengan kontak fisik atau praktek yang kedua tanpa menyentuh? Kontak fisik. Lebih mudah kontak fisik. Ya.
yang dengan rayuan? Rayuan. Tergantung siapa yang dimintai. Kalau sama orang tua yang rayu, ya. Tapi kalau sama teman, dirayu juga. Iya. Tergantung siapa jawab. Oke, kalian perhatikan ke depan dulu semuanya. Semuanya memperhatikan ke depan. Kesadaran versus paksaan. Kebutuhan dasar manusia ingin dihargai otonominya atau kemerdekaannya. Ya, misalkan saya kasih contoh. Mas Rio, ya sampingnya siapa namanya? Satrio. Mas Rio itu lagi nulis. Baru nulis apa namanya? Garap tugas ya. Kemudian Mas Rio itu pinjam pulpen dengan cara langsung diambil. Kira-kira Mas Satrio marah atau tidak? Marah. Jangan satu rujak. Tapi ya, yang mereka kedua Mas Satrio lagi mengerjakan tugas, lagi nulis. Kemudian Mas Rio, Satrio, aku pinjam pulpennya dong. Kira-kira dikasih atau tidak? Jelas cilik, ayo kita nulis pitrit ngerotok dan jelas dan kira-kira dikasih apa enggak? Dikasih karena hidupnya hanya sebentar. Ya. Kemudian mengapa kita tidak suka dipaksa atau diperintah? Kenapa? Mana ikhlas? Ya, kenapa? Kenapa kok tidak ikhlas? Karena dipaksa. kayak yo ngopo nek kowe karena dipaksa ya. Ngopo kowe kok nek diperintah itu malah semakin menjauh dari perintah. Contoh, sinau. Semakin disuruh semakin malas. Karena dipaksa, ya. Mas tadi karena dipaksa karena semakin dipaksa semakin malas. Jika otonomi dan kemerdekaan diusik, perhatikan dulu. Kesadaran versus paksaan, kadar anti persuasi akan aktif. Jika reaksi atau reaksi resistensi, perintah akan diabaikan. Larangan akan jadi rekomendasi. Betul atau betul? Betul. Jangan tengok belakang. Jangan tengok sampai kanan. Tengok. Ya kan? Jangan tengok ke belakang. Tengok. Iya. Iya. Oke, ini ada siapa nih? Kamu Dia itu ini loh, terkenal loh. Bintang Emon. Bintang Emo. Dari tulisannya itu. Akhirnya kamu tahu. Bintang Emo itu apa Mas? Mas Andika? Oh iya, kayaknya itu. Apa? Komedian yang solo monolog kita apa? Ngomong dewe. Oh ya. Jadi dia itu lawak. Dia itu lawak ya itulah. Kita lihat video dari sebentar. Kita lihat video dari Mas Bintang Emon.
Kamu kedengeran? Enggak. Mas sholat. Ya. Kita sholat. Coba saya ulangi lagi. Mas Bintang Memon ini sudah pakai baju koko, siap mau berangkat ke masjid. Tapi ibunya bilang, Bintang sholat. Dan malam nggak jadi sholat. Itu males karena disuruh. Itu terjadi nggak sama kalian? Ya. Jadi. Disuruh mandi. Kalau disuruh mandi malah nggak mandi. Kalau disuruh belajar malah nggak belajar. Kalau disuruh ambil uang, ambil. Kalau disuruh makan, makan. Enggak. Siapa yang susah makan? Saya. Duduknya yang baik. Menghadap ke depan. Ya. Oke. Coba semuanya melihat ke depan. Ada 10 tombol ajaib, yaitu daya perintah dalam diri. Yang pertama adalah kesenangan. 10 tombol ajaib daya perintah dalam diri. Yang pertama adalah kesenangan. Tombol kesenangan. Apa kesenangan? Main, drakor, TikTok, Game. K-pop, Oke. Kemudian kebanggaan apa? Prestasi. Punya orang tua, punya mobil, punya motor, punya bakat, punya pacar. Enggak. Say no to pacar ya, say no to Gak tau mas. Coba semuanya masuk ke depan, tidak ada yang bercanda ya. Keingintahuan. Pengen tahu. Itu rasanya rokok. Ibu. Itu rasanya pengen sudah cewek. Piyeto itu yang negatif ya. Piyeto rasanya jadi wong terkenal. Keren enggak sih? Piyeto pengen jadi orang yang berprestasi. Piyeto pengen jadi anak yang ranking 10 besar. Pengen tahu. Masa-masa kalian itu adalah masa yang masa-masa kepo. Iya enggak? Ya. Bukan kepo tapi kepo. Pengen tahu. Nah, asalkan itu positif, enggak masalah. Kemudian minat kalian di mana? Hobi kalian apa? Kalau ditanya hobinya apa? Pasti domino. Masnya hobinya apa? Ada beberapa yang sudah tahu hobinya, tapi ada yang nggak tahu hobinya apa, scroll HP, tidur dan sebagainya. Itu bukan hobi, itu kebiasaan. Beda hobi sama kebiasaan beda. Kemudian tujuan, sudah punya tujuan belum kalian? Mas, tujuan apa? Ke sekolah? Oh, aku belajar. Selain itu? Cari ilmu. Mencari. Ya, oke. Kemudian kebutuhan
Untuk orang Tua. Kemudian tantangan. Kalian merasa tertantang gak sih di SMP Negeri 1 Sragen? Ya. Apa tantangannya? Banyak murid yang berprestasi. Masa sih? Ya. Oke. Kemudian keyakinan. Kalian yakin bahwa nanti setelah lulus dari sini kalian bisa ke SMP Negeri 1, SMA Negeri 1 Sragen? Aku simpan juga. Biasanya kalau dari sini kebanyakan ada di SMA Negeri 1 Sragen ya. Tapi kemungkinan ada beberapa anak yang tidak bisa ke sana karena mungkin ya jalannya tidak SMA saja ya, no problem. Tapi kalau nilainya sudah jatuh ya kemudian hubungannya tidak dekat, maka akan sulit bersaing dengan yang lain. Kemudian makna. Maknanya apa? Maknanya itu apa? Kalian nggak bermakna. Berguna. Ini berarti. Oke, lanjut. Kebiasaan berbasis kesadaran. Nah, ada dua yaitu disiplin biasa dan disiplin positif. Yang disiplin biasa itu karena paksaan. Seperti kalian memakai sepatu apa nih ya? Kalian memakai dasi, kalian memakai ikat pinggang. Awalnya disiplin biasa, lama-lama akan terbiasa. Oke. Kemudian yang selanjutnya disiplin positif itu seperti apa? Karena kalian terbiasa disiplin. Disiplin itu apa? Mematuhi peraturan yang ada. Ya, mematuhi peraturan di SMP Negeri 1 Sragen, maka itu akan menjadi habit atau perilaku yang sudah terbiasa atau terduga. Ya, misalkan apa? Misalkan disiplin positif. Apa mas? Apa? Siapa yang bisa menyebutkan disiplin positif? Mengerjakan PR setiap hari. Menyiapkan seragam tiap hari. Sarapan setiap hari. Sarapan setiap hari MBG. Iya. Yang biasanya tidak pernah sarapan, maka selama ada MBG jadi sarapan. B. Selain itu sudah disiplinkah kalian belajar di rumah? Siapa yang merasa sudah disiplin di rumah? Gak apa-apa, angkat tangan saja. Disiplin. Nek wis jam berisak harus ada di ruang belajar. Siapa? Oke. Balik iya. Ini angkat jempol bagi kalian yang sudah mempunyai disiplin positif. Nah, disiplin positif ini jangkanya jangka panjang. Jadi, kalau kalian sudah terbiasa SMP belajar pada waktunya, insya Allah nanti pada saat kalian kerja pun juga akan seperti itu. Ya. Kalian nanti akan berkarir toh. Ya, aku akan nganggur mama. Enggak kan? Akan berkarir kan? Nah nanti habit yang sudah terbentuk pada
Kalau yang pada saat ini SMP ini akan kalian bawa sampai akhir hayat kalian. Buku, software, pensil dan sebagainya akan tetap seperti itu. Ya. Habit atau kebiasaan atau disiplin yang positif ini akan membawa hidup kalian akan lebih baik. Ya. Kemudian lanjut. Ya, siapa yang tahu ini? Pak Seto. Oh, lebih enak kasih. Coba, siapa sih suara yang dibaca? Yuk, silakan. Jangan now. Jangan mimpi punya anak yang penurut. Kita justru akan frustasi. Mimpilah punya anak yang mandiri dan bisa bekerja sama. Oke. Oke. Bagaimana kebiasaan itu terbentuk? Iya, kalau kebiasaan itu terbentuk. Ya, ini kasih 4 jendela. Ya. Jendela yang pertama adalah cue atau isyarat. Buatlah kebiasaan itu jelas kelihatan atau make the habit obvious. Toh, belok-belok. Ya. Kemudian yang kedua, crave atau keinginan. Buatlah kebiasaan itu menarik. Make the habit attraction. Kemudian yang keempat, reward atau ganjaran. Buatlah kebiasaan itu memuaskan atau make it satisfying. Kemudian yang tadi is dulu ya, is atau kemudahan. Buatlah kebiasaan itu mudah atau mudah dilakukan atau make it easy to perform. Kemudian yang keempat ya. Kita lanjutkan. Nah, kalian lihat semuanya. Nah, duduknya yang bagus ya, tidak ada yang dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Aku mau lari sehari 10 km. Oh, semangat ya, kemudian turun semangat. Barang tekan 8 kilo, bilang semangat karena sudah capek ya, capek ya. Kemudian dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Karena kebiasaan lari itu dilakukan setiap hari, ya. Maka ya semangat di awal yang tadi awalnya 8 itu sudah sampai, ini sudah mulai ada, walaupun tidak seperti yang di kilometer, tidak seperti di hari pertama. Kemudian dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Jadi awalnya itu tidak usah mundur-mundur. Ya enggak? Awal itu yuk kalian jalani ya yang ringan tapi konsisten. Belajar tidak usah hari pertama masuk SMP Negeri 1 Seragen belajar hari pertama 3 jam. Hari kedua 2 jam. Hari ketiga 4 jam. Minggu keempat udah sinau. Karena sudah sampai, ya. Karena sudah ada pengalaman bahwa belajar itu capek. Karena apa? Memforsir diri sendiri, ya, memforsir diri sendiri. Maka dari itu, melakukan segala sesuatu itu harus pada porsinya. Belajar ya belajar, tapi tidak perlu diforsir. Badan dan otak itu juga perlu istirahat. Nah, seperti yang kalian lihat, coba semuanya melihat gambar ke depan. Semuanya melihat gambar ke depan. Hari pertama sampai hari 101 konsisten. Ya. Ada beberapa yang malah lebih dari
melebihi target ya. Ya. Yaitu di hari berapa itu? Hari ke-6, ke-9 sama ke nggak tahu. Sebelum serabi. Oke, saya ingin satu lagi membaca. Mas Bojoan. Ya. Silakan. Iya, kamu ya. Sebentar. Orang tidak menentukan masa depan mereka. Oke. Mas. Ya, kamu. Oh. Ayo. Sebab tidak menentukan masa depan mereka, mereka lah yang menentukan kebiasaan mereka dan kebiasaan mereka lah yang menentukan masa depan mereka. Orang Badar? Ya, orang Badar. Saya iso luwih Badar. Yo. Ya. Orang tidak menentukan masa depan mereka. Mereka lah yang menentukan kebiasaan mereka dan kebiasaan mereka lah yang menentukan masa depan mereka. Alexander. Oke. Alek. Sehari selai benang, setahun selembar kain. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi Oke. Untuk selanjutnya nanti ya, untuk praktek ya nanti akan kita lakukan di minggu depan ya. Kalian membuat riwayat kebiasaan tidur 7 hari sebelum hari ini, kemudian 7 hari setelah. Oke? Pak? Nah, kemudian pertanyaannya, apa yang menyebabkan tidur kalian telat? Ya. Kemudian apa dampak dari tidur telat dan Oke, saya kasih satu contoh membangun habit loop tidur cepat bangun habit loop lari pagi. Siapa yang biasa lari pagi? Saya. Rio sama Mas siapa? Oh, Mas Agil. Mas Rio sama Mas Agil kenapa tertarik dengan lari pagi? Karena tubuh perlu olahraga. Karena tubuh perlu olahraga setiap hari, Mas. Setiap hari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya sih jam setengah 6. Setengah 6 sampai jam? 10 menit doang. Oh, Aku 10 doang. menit saja. Mas Agil? Apa namanya? Apa? Larinya. Jadi orang kuat. Pengen jadi orang kuat sih. Berapa menit? 20 menitan. 20 menit. Berapa kilo dong kalau 20 menit? 7 sampai 8. Iya. Apa yang jadi sementara besok? Bagaimana ngomongnya jadi main bola. Saya pemain bola. Nah, itu namanya disiplin positif ya. Nah, itu tadi disiplin positif. Jadi memaksa dirinya sendiri untuk setiap hari bisa lari agar nanti kedepannya dia sudah punya angan-angan ingin menjadi Atlet. sepak bola. Kasih plus dulu lagi nih. Pemain bola beneran ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Mau tanya. Kira-kira habit apa yang susah sekali dimunculkan? Kebiasaan apa yang susah sekali dimunculkan? Bangun cepat.
Tidur awal. Bangun tepat. Tidur awal, Bu. Bangun tepat. Saya tanya satu-satu. Habit apa yang paling susah untuk dilakukan? Tidur awal. Berarti tidurnya jam berapa? Oh, Bilangnya awal. Jam awal. Bangun awal ya. Ya, kalau muslim kan harus sholat Subuh. Bagaimana caranya? Sholat subuh sudah bangun. Kalau cowok yang harus ke masjid. Kalau cowok apa namanya sholat di rumah namanya Cewek. Ya, Bu. Tidurnya jam berapa? Terus setengah 10 habis. Malam 1 pagi. Jadi apa? Tidur cepat, gue. Karena HP saya yakin pasti kan HP. Enggak full Enggak. Oh, belajar. Sama jaga adik. Iya. Sama jaga adik. Masih berapa? Masih kecil. Oke. Kita lanjut lagi di depan ya. Kita lanjut lagi di depan. Tidak ada yang ditanyakan? Semoga kalian bisa menumbuhkan habit loop ya, habit loop. Saya contohkan sebelum saya berdiri sampai saya contohkan. Misalkan kalian ingin apa namanya olahraga pagi seperti Mas Agus sama Mas Rio. Ya, hal awal di apa namanya di isyarat ya, di nomor 1 isyarat yang pertama adalah buatlah kebiasaan itu jelas. Sebelum besok kita jalan atau lari pagi, pakaian olahraga itu kalian taruh di ujung. Lihat. Biar tidak terlewat, biar termotivasi. Oh iya, besok aku harus lari dari kenyataan, jangan dong ya. Atau besok saya harus sholat subuh di masjid. Ya, kemudian yang kedua apa tuh? Keinginan, buatlah kebiasaan itu menarik. Kalian jalan lari pagi dengan teman, bisa boleh konco, atau dengan mendengarkan musik. Aman gak sih? Aman kalau di gym ya, tapi kalau di jalan jangan ya. Kita takutnya nanti kalau ada kereta lewat ya kecuali kalau ya sebelah kok. Tapi itu pun lebih aman kalau di di Taruna atau apa namanya di stadion. Semuanya ya kan dulu. Ya. Kemudian yang ketiga, kemudahan, buatlah kebiasaan itu dilakukan. Udah, jangan jauh-jauh, cukup di depan rumah, di area rumah. Ora usah abot-abot badak nang IKS, nang Taman Harmoni, gak usah. Cukup di rumah, di dekat rumah saja. Kemudian yang keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Ada hasilnya. Hasilnya apa? Sehat. Berat badan turun katanya ya. Berat badan turun, muka lebih glowing. Ketemu karena kawan cewek atau cowok? Enggak ya. Atau misalkan habis dari jalan-jalan jajan. Kalorinya nambah dong. Nah, kalorinya nambah dong. Kan buat sarapan enggak apa-apa dong. Iya, Ya kan? Cari yang kalorinya rendah. Iya, cari yang kalorinya rendah. Paham ya? Ya, jaga konsistensi ya. Ya, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.